Nah, baik. Jika tadi kalian sudah mengetahui apa itu unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, sekarang kita lihat di situ ada jenis-jenis surat lamaran kerja. Nah, ternyata surat lamaran kerja itu bukan hanya satu jenis, tetapi ada dua jenis. Apa saja itu? Yang pertama, surat lamaran kerja yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, yang kedua, ada juga surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah atau surat, maksud Ibu daftar riwayat hidup. Ya, jadi Ibu ulangi, untuk jenis-jenis surat lamaran kerja ada yang digabungkan dengan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, ada juga yang dipisahkan dengan daftar riwayat hidup. Nah, seperti apa contohnya? Nanti Ibu akan berikan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, apakah itu? Iya, ada hal-hal yang tercantum. Ya, ada hal-hal yang tercantum dalam surat lamaran kerja. Nah, apa saja hal-hal yang tercantum itu? Tuh, Ibu ada buat. Di situ ada sumber lamaran, kemudian identifikasi diri yang lengkap, kemudian posisi yang dikehendaki, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan bila ada, dan yang terakhir adalah kemampuan lain yang dimiliki. Nah, di situ juga Ibu ada buatkan untuk identifikasi diri, itu ada terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon atau handphone, atau alat bantu komunikasi lainnya. Nah, kita akan kupas satu persatu. Kita mulai dulu dari sumber lamaran. Nah, apa sih maksudnya sumber lamaran? Iya, sumber lamaran adalah dari mana seseorang tersebut mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Nah, itulah yang dikatakan dari sumber lamaran. Bisa saja seseorang tersebut membaca surat kabar atau koran, atau mungkin membuka internet atau sebuah web yang mana di situ ada memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Ya, nah sampai di sini mudah-mudahan paham. Baik, yang kedua adalah identifikasi diri yang lengkap dari pelamar. Nah, identifikasi diri ini meliputi nama lengkap ya. Jadi nama lengkap harus sesuai dengan nama di kartu identitas Anda. Kemudian tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon atau handphone atau nomor alat komunikasi yang lainnya. Agar tujuannya adalah agar ketika si pelamar ingin dihubungi untuk pemberitahuan panggilan pekerjaan, nah perusahaan akan lebih mudah untuk menghubunginya. Oke, baik. Kemudian yang ketiga ada posisi yang dikehendaki. Nah, apakah itu posisi yang dikehendaki? Iya, posisi yang dikehendaki itu adalah si pelamar wajib menuliskan apa posisi yang dia inginkan di perusahaan tersebut. Ya, jadi untuk posisi yang dikehendaki adalah pelamar wajib menuliskan posisi apa yang ingin dia tempati pada perusahaan tersebut. Seperti itu. Baik. Nah, yang keempat ada riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan sendiri, si pelamar melampirkan daftar riwayat pendidikan. Apakah dia memulai pendidikannya di tingkat taman kanak-kanak ataupun mungkin dari sekolah dasar, kemudian naik ke jenjang SMP, naik lagi ke jenjang SMA, atau bahkan kalau dia telah menuntaskan pendidikan S1-nya, dia wajib menuliskan pendidikan terakhirnya. Nah, itulah riwayat pendidikan dari si pelamar. Kemudian ada riwayat pekerjaan. Nah, di situ Ibu buat opsional ya, bebas, terserah atau bila ada. Kenapa? Karena bisa saja si pelamar tersebut
baru pertama kali membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, jika si pelamar tersebut baru pertama kali membuat surat lamaran pekerjaan, dia tidak akan ada riwayat pekerjaan sebelumnya. Oke, yang terakhir adalah kemampuan lain yang dimiliki. Ya, jadi jika si pelamar ada kemampuan lain yang dia miliki, dia boleh melampirkannya sebagai bahan dasar pertimbangan sebuah perusahaan. Baik,